Menambah strategi MMT dalam keuangan nasional adalah salah satu solusi Indonesia ke depan untuk Indonesia dengan cepat menjadi negara berdaulat. Maka kita menekankan dengan kata-kata menambah salah satu strategi keuangan dengan MMT, bukan mengganti yang ada, hanya menambahkan. Dan kata menambah ini aja sudah ditakuti, apalagi menggantikannya. Ilmu ekonomi kampus jangan dibuat seakan sudah fix, tidak pernah salah, walau terlihat tidak efektif saat ini. Sangat tabu untuk diganti. Ibarat doktrin yang sudah melekat yang mengatakan bahwa bumi pusat semesta adalah kebenaran hakiki, melawan adalah ahli neraka. Namun Newmind tidak menyerah, tetap memberikan pelajaran dan informasi dengan mengatakan matahari pusat dunia, di mana para planet termasuk planet bumi memutari matahari, dan matahari kita masih punya kuasar maha matahari yang diputari matahari kita, dan kuasar pun ada matahari galaksi yang diputari dalam tatanan Bima Sakti, dan begitu seterusnya aturan semesta yang terjadi. Ya, ilmu lain harus diingatkan dan yang ada disempurnakan bukan dihilangkan, karena sudah benar, hanya belum maksimum. Kita akan lanjut pelajaran tersebut. Kita ke salah satu negara yang jadi patokan awal, negara yang jadi acuan sebelum ilmu MMT jadi ilmu umum yang dipromosikan oleh Hudson Institute. Dalam narasi sebelum ini, Jerman, kalau saja Hitler mati di tahun 1938, di mana dalam 20 tahun Jerman membangun ekonomi jadi negara superpower, maka dapat dipastikan teori ekonom Jerman dan Hitler pasti jadi pelajaran utama di kampus-kampus ekonomi dunia saat ini. Namun sejarah yang ditulis oleh negara pemenang perang menulisnya lain. Mereka lah penentu ilmu ekonomi dunia. Ya monggo saja. Kita ke Liechtenstein. Pastinya tidak ada negara yang akan invest di Liechtenstein di awalnya. Maka dasar ekonomi dari bernegara tersebut adalah dengan strategi bergantung ke negara tetangganya. Kita mengawali pelajaran bernegara dan ekonomi atau pelajaran geopolitik dan geoekonomi dalam satu kesempatan kali ini. Miring ke salah satu negara kuat tetangganya di awalnya adalah langkah tepat, seperti Venesia miring ke Yunani di abad 11, Bangladesh miring ke India seperti saat ini. Yang berbeda dengan Pakistan yang menjauh dari India, malah menempel Tiongkok, malah kolaps. Demikian juga Liechtenstein di tahun 1950-an, miring ke Switzerland, terutama di currency dan ekonominya Swiss. Currency Switzerland, Swiss franc atau CHF adalah mata uang terstabil di dunia. Mengapa mata uang Swiss stabil? Karena Swiss mata uangnya sejak 150 tahun yang lalu punya underlying metal. Swiss memiliki Swiss Metal Bank atau bank metal yang isinya platinum, gold, bullion, perak, dan precious group metal lainnya yang dikumpulkan sejak 150 tahun yang lalu sebagai underlying mata uang mereka, sehingga banyak orang kaya Yahudi di abad 20-an meletakkan uang mereka di Swiss, di mana ketika pembantaian Yahudi oleh Nazi, kekayaan mereka di Swiss menjadikan kekuatan finansial Swiss hingga saat ini. Karena harta tersebut banyak yang tidak bisa diklaim balik karena ketidakjelasan pemilik harta. Sebelum kita ke Liechtenstein menggunakan Swiss franc sebagai currency devisa mereka dan strategi kelolaan keuangan mereka, kita ke Bangladesh dulu, karena Bangladesh meniru Liechtenstein strategi bernegaranya. Dengan pertanyaan awal, mengapa Bangladesh bisa menjadi negara makmur sekarang, di mana 20 tahun yang lalu pernah menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Bangladesh dulu kalah makmur dibanding Pakistan, namun sekarang kebalikan, Bangladesh jauh lebih makmur dibandingkan Pakistan. Mengapa? Pertama, Bangladesh mengutamakan ekspor dan telah menjadikan Bangladesh negara pengekspor saat ini. Bahkan nilai ekspornya 2 kali dibandingkan Pakistan. Mata uang Bangladesh 2 kali lebih kuat dari mata uang Pakistan. Salah satu faktor geopolitik penting adalah tidak menjadikan India musuh negara Bangladesh. Beda dengan Pakistan yang menjadikan India musuh negara mereka. Karena India tidak dianggap musuh oleh Bangladesh, maka anggaran militer Bangladesh tidak dibuang-buang percuma duitnya untuk pembelian peralatan perang. Sekali lagi, beda dengan Pakistan yang dicekoki barang Amerika dan barang Tiongkok alat perangnya dan menganggap India adalah musuh. Dari sisi bisnis garment di Bangladesh, di mana bahan katun atau kapasnya 100% diambil dari India, sekitar $1 billion impor dari India menggunakan mata uang dua negara, Indian Rupee versus Bangladesh Taka, di mana hasilnya kapas tersebut dibuat garment oleh Bangladesh diekspor dengan mendapatkan nilai $35 billion atau mendapatkan nilai tambah 35 kalinya. Disinilah kalau keinget pelajaran MMT bahwa defisit atau neraca perdagangan yang minus, kenapa oleh kaum MMT disebut mitos. Bener deh, bagi MMT, defisit perdagangan negara itu mitos. Mitos itu ibarat hantu ciptaan yang dibuat hanya untuk menakut-nakutin anak kecil, yang efeknya setelah tahunan ditakut-takuti ekonom kampusnya, akhirnya beneran deh makhluk defisit itu ada dan sangat ditakuti. Begini MMT melihatnya, mengapa dikatakan mitos. Kita umpamakan misalnya kalau Thailand beli batu bara Indonesia bayar pakai rupiah, dan Indonesia beli beras Thailand bayar pakai baht Thailand, maka secara dagang tidak akan minus atau defisit keuangan negara, malah plus semua. Namun kalau pakai dolar, Thailand beli batu bara katakanlah $1 billion ke Indonesia, Indonesia beli beras Thailand katakanlah $1,5 billion, hubungan dua negara Indonesia akan minus $500 juta, Indonesia defisit. Ya iyalah, ngitungnya pakai dolar, makanya pakai mata uang masing-masing. Karena itu kalau pakai MMT itu pasti D
dedolarisasi atau anti dolar, pasti dolar bukan jadi devisa, bukan jadi mata uang untuk dipinjam satu-satunya. MMT menekankan transaksi dua negara pakai mata uang negara masing-masing, nggak akan defisit catatannya. Karena itu MMT oleh Tiongkok transaksinya pakai yuan dalam membeli barang Tiongkok. Dan kalau Indonesia pakai MMT, pasti mau Tiongkok beli barang Indonesia dibayar rupiah atas batu bara misalnya yang dibeli Tiongkok dari Indonesia. Misalnya ya, sayangnya Indonesia kalah nyali. Belanja pakai yuan, jual pakai yuan, harusnya jual pakai rupiah. Aduh, kalau gak bernyali ya sama aja kita dikerjain kayak sama dolar. Jadi devisa negara Indonesia pakai dolar dan pakai yuan. Tuh ampun kalau urusan beginian deh. Oke, kita harus semangat. Kita harus semangat untuk membetulkan negara ini ke depannya agar menjadi negara berdaulat. Kita balik ke defisit is myth. Kalau pakai mata uang masing-masing, maka tidak akan defisit. Itu kedaulatan mata uang. Itulah strategi dedolarisasinya MMT. Jadi dalam hal currency Bangladesh pakai mata uang masing-masing dengan India, dan inilah praktek MMT dedolarisasi. Dan begitulah apa yang dilakukan oleh Liechtenstein dengan Switzerland di awal 60 tahun yang lalu. Sahabat, demikian sekilas MMT. Peace.